Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi episode 214 dengan tema perpecahan. Firman Tuhan diambil dari Markus 3 ayat 24-26 yang berbunyi, kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Pekerjaan Yesus lebih banyak menghancurkan pekerjaan iblis di dunia ini. Hal ini untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi. Kisah di atas menceritakan ada orang kerasukan setan dibawa kepada Yesus. Akibat ulah iblis itu, orang tersebut menjadi buta dan bisu. Matius 12 ayat 22. Pada waktu dibawa kepada Yesus, ia mengusir iblis tersebut yang mengakibatkan orang tersebut bisa melihat dan berkata-kata kembali. Orang banyak menjadi takjub dan mengenal Yesus sebagai anak Daud. Matius 12 ayat 23. Semua ini membuat orang Farisi menjadi iri hati dan mengeluarkan pernyataan yang keliru akibat kemarahan mereka terhadap Yesus. Dengan Beelzebul, dewa lalat, penghulu atau pemimpin setan, ia mengusir setan. Matius 12 ayat 24 dan Markus 3 ayat 22. Mengapa mereka mengatakan demikian? Sejarawan Yosefus menceritakan tentang sebagian orang-orang Yahudi pada waktu itu juga melakukan hal pengusiran setan. Contohnya kisah tentang tukang jampi Yahudi, anak Imam Skewa, Kisah Para Rasul 19 ayat 13-14. Ketika Yesus berhasil mengusir setan, timbullah iri hati dan tercetus perkataan orang Farisi yang mereka sendiri tidak terlalu mengerti. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu mengajarkan sebuah prinsip perpecahan, yaitu setiap kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika satu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Markus 3 ayat 24-25. Saudara, perpecahan biasanya dimulai dengan adanya perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan, kemudian meningkat kepada perselisihan. Setelah itu timbul iri hati di antara yang bertikai, dan akhirnya berakibat pecahnya persatuan. Bisa terjadi dalam rumah tangga, gereja, dan lembaga manapun. Akhirnya Yesus mengatakan akan terjadi kebinasaan atau kehancuran dan tidak dapat bertahan. Terjemahan King James Version, terjadi kesedihan. Yang harus diperhatikan adalah perpecahan menghasilkan kehancuran, tetapi persatuan menghasilkan kuasa. Matius 18 ayat 19-20. Jika hari ini ada akar perpecahan dalam keluarga, gereja, dan lain-lain, marilah kita berdamai. 1 Korintus 1 ayat 10 berkata, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Datanglah kepada Yesus, saling mengampuni satu sama lain, maka damai sejahtera Allah akan kembali kepadamu. Ingat, Yesus mengetahui pikiranmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, seringkali keegoisan kami membuat kami menjadi iri hati dan timbul perpecahan di antara komunitas kami. Kami mengakui Tuhan, tolong kami untuk merendahkan diri dan mengasihi sesama kami. Ampuni jika ada keegoisan kami, iri hati, sehingga timbul perpecahan. Kami tidak mau pecah dan kami mau bersatu sesuai firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.